Sekarang tibalah saat yang ditunggu-tunggu dan saat yang paling membanggakan kepada para orang tua. Dalam hitungan ke-8, kami silakan menemukan putra-putri tercintanya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Praja Utama Aji Bayu Ramadan, NPP 330657, asal pendaftaran Provinsi
Nusa Tenggara Timur. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara dengan orang tua, ayah Winoto Hadi bekerja sebagai seorang buruh bangunan dan ibu saya, Wahyuniarti, adalah ibu rumah tangga. Saya lahir dan besar di Kota Soe atau kota yang disebut dengan The Cold City, lebih tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dengan jarak tempuh kurang lebih dari ibu kota Kupang 120 kilo dengan jarak waktu 2-3 jam. Latar belakang saya adalah karena sebelum saya menjadi peraja, saya yang sering berkecimpung di dunia NGO, Non-Governmental Organization. Fokusnya di bidang pelayanan, khususnya bagian pendidikan. Kami sering mengajar kepada anak-anak kecil di sana yang kurang mampu, memiliki keterbatasan secara akses maupun perekonomian. Kami memberikan fondasi-fondasi material agar adik-adiknya nanti bisa lebih bersemangat lagi dalam dunia pendidikan. Namun saya berpikir itu saja tidak cukup. Kita butuh untuk masuk untuk membuat sebuah kebijakan yang lebih menyeluruh dan juga merata di Kabupaten Timur Selatan. Oleh karena itu saya memilih IPDN sebagai tombak ujung utama pola pemerintahan di Indonesia dan melahirkan kader-kader pamong praja yang dapat membangun Indonesia nantinya. Tentu saja ada. Sejujurnya pertama kali saya mendaftar, saya cukup pesimis dikarenakan dari keluarga, khususnya ibu saya, belum pernah ada yang menjadi pegawai negeri sipil. Nah, karena ketidakadaan pekerja non formal dalam ini, tentunya saja tidak memberikan sedikit gambar atau pengalaman. Nah, oleh karena itu, saya melihat ini sebagai sebuah keterbatasan. Namun keterbatasan itu saya jadikan sebuah privilege untuk lebih lagi dengan pressure yang terukur untuk menjadi persiapan yang sangat matang dalam nanti materi tes. Saya yakin dan percaya bahwa lulusan terbaik hanya sebuah amanah dan juga tanggung jawab. Ini adalah sebuah proses panjang yang pada akhirnya juga menimbulkan sedikit buah. Namun, jika ditanya kiat-kiat, ada 3 poin yang saya rasa umum dan teman-teman semua juga bisa terapkan. Yang pertama adalah, saya percaya bahwa konsistensi melebihi daripada intensitas. Hal-hal kecil yang selalu saya tetapkan dalam habit, dari itu bangun pagi, selalu membaca buku, selalu berdoa, dan juga merenung, memikirkan hal ke depan adalah sebuah hal yang kecil tapi sangat bermakna. Maupun memanfaatkan waktu luang yang sangat disiplin, memberikan saya percaya bahwasanya hal-hal kecil ini dapat memberikan efek yang lebih dibanding kita harus membuang waktu berjam-jam untuk mempelajari satu hal. Yang kedua adalah disiplin. Ketika saya hidup di sini, kita harus menyeimbangkan antara pola pengajaran, pelatihan, juga pengasuhan, dan juga sangat tricky untuk kita menyeimbangkan hal tersebut. Namun saya percaya kita harus tetap disiplin juga bekerja keras. Di mana waktu luang itu saya tetap manfaatkan untuk mengeksplor hal-hal yang mungkin saya kurang. Dan yang ketiga adalah doa dari orang tua beserta juga dengan dukungan dari teman-teman semua. Jadi saya selalu meminta feedback daripada orang-orang terdekat saya, apa yang menjadi kekurangan saya dan apa yang harus saya perbaiki ke depan agar nantinya saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya pikir dengan kiat-kiat tersebut, alhamdulillah sampai sekarang masih membantu saya untuk menjadi yang terbaik, alhamdulillah. Dan juga sekarang dinobatkan sebagai salah satu peraih gelar eksistensi tertinggi di IPDN, yaitu gelar Kartika Astabrata. Waktu itu saya langsung mengabari kedua orang tua saya dan ibu saya khususnya langsung haru, tangis karena tidak menyangka-nyangka anaknya ini bisa menjadi lulusan terbaik di kampus ini. Tentu saja ini sebuah kabar yang gembira dan juga bahagia bagi keluarga saya, bagi teman-teman semua. Semua saudara-saudara ada yang di Nusa Tenggara Timur membuktikan bahwa selama sejarah dari angkatan 1 hingga angkatan saya adalah pertama dari perwakilan Indonesia Timur yang bisa menorehkan gelar Kartika Astabrata. Ini menjadi kabar baik buat kita semua. Buat ibu dan ayah, saudara semua yang ada di NTT, beta minta terima kasih untuk ibu dan ayah karena selama ini sudah bantu beta hidup, bantu beta untuk selalu bersabar hadapi semua rintangan yang ada di sini. Tentu saja dengan doa dari ibu dan ayah selalu bikin beta kuat di sini. Dan untuk beta kawan semua yang ada di Soe, kawan-kawan semua yang ada di Kupang, semua yang ada di NTT, beta mau kasih tahu teman-teman semua jangan pernah ragu. Meskipun katong daerah 3T orang bilang susah air semua, tapi faktanya kalau katong berusaha dalam doa, katong selalu belajar kasih yang terbaik, Tuhan selalu jawab katong doa. Sampai sekarang beta bisa menjadi sedikit bukti kecil dan mungkin ke depan beta mau semua saudara semua bisa berusaha lebih keras lagi untuk menjadi lebih baik lagi daripada beta. Saya mewakili calon wisudawati Triantama Praja Angkatan 33 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Demikian juga dengan Bapak Mendagri, Bapak Muhammad Tito Karnavian, Bapak Rektor Institut Pemerintahan Negeri, Bapak Wakil Rektor beserta jajaran, sekaligus pamong pengasuh dan juga teman-teman Triantama Praja.
Terima kasih. Dan juga semoga ke depan kami insya Allah akan dilantik dalam waktu dekat, akan menjadi seorang pamong praja muda yang dapat menyukseskan dan juga menjadi fondasi untuk menyukseskan Indonesia Emas 2045. Bhinneka Nara Eka Bakti. Praja. Saya, Praja Pratama, Raihan Rezeki Mustaqim, NPP 36-1974. Mewakili Satuan Tugas Kemanusiaan Aceh Tamiang. Desember 2025 menjadi masa yang berat bagi masyarakat Aceh Tamiang. Banjir bandang datang tanpa banyak peringatan, merendam rumah, memutus akses jalan, dan meninggalkan banyak lumpur. Di tengah keadaan itu, masyarakat tetap berusaha bertahan. Dari situ, harapan tumbuh lewat kebersamaan dan kepedulian. Sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat, Praja IPDN hadir melalui Satuan Tugas Kemanusiaan. Penugasan dimulai oleh Satgas Gelombang ke-1 sejak Januari 2026. Dilanjutkan dengan gelombang kedua pada bulan Februari. Dan gelombang ketiga sebagai penutup hingga saat ini. Selama pelaksanaan Satgas Gelombang 3, terdapat 43 target operasi utama dan 33 target operasi tambahan yang menjadi fokus pekerjaan kami di Aceh Tamiang. Target operasi tersebut meliputi pembersihan drainase, rumah warga, kawasan istana, jalan perumahan, median jalan, dan fasilitas pendidikan. Pengerjaan dilakukan di beberapa wilayah seperti Kota Kuala Simpang, Kota Lintang, Dusun Amalia, Karangbaru, Desa Bundar, hingga sekolah-sekolah yang ikut terdampak. Setiap lokasi punya cerita yang berbeda-beda. Ada jalan yang sebelumnya tertutup lumpur, ada juga rumah yang perlahan kembali dibersihkan, dan ada lingkungan yang mulai kembali rapi. Aceh Tamiang bukan hanya tempat penugasan bagi kami. Aceh Tamiang memberi banyak pelajaran tentang kebersamaan, kepedulian. Kami melihat langsung bagaimana masyarakat tetap kuat menghadapi keadaan. Dari situlah kami belajar bahwa dalam situasi sulit, gotong royong menjadi hal yang paling bermakna nilainya. 1 bulan mungkin tidak lama, tapi pengalaman yang didapat meninggalkan kesan yang mendalam. 3 gelombang penugasan bukan hanya rangkaian kegiatan, tetapi menjadi bagian dari perjalanan pengabdian yang nyata. Kami, Satgas IPDN, hadir untuk membantu, belajar, dan ikut mengambil bagian dalam proses pemulihan. Aceh Tamiang, bangkit, bangkit, bangkit. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara pelantikan Pamong Praja Muda tahun 2026 selesai.
Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.